Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, kembali kita melakukan ngaji tentang yaitu akhlak dan perilaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan mengkaji tentang akhlak Rasulullah yang berkenaan dengan akhlak dalam bertamu atau akhlak bertamu, dan sekaligus juga akhlak menerima tamu di rumah kita, di lingkungan kita, dimanapun tempat kita bermukim. Yang biasa kita lakukan menerima tamu, orang yang datang berkunjung ke tempat kita. Ini yang kita bahas pada malam hari ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian berbahagia, para ustadz, tuan guru, para khatib dan bilal serta imam, wabil khusus para ustadz ustazah dan anak-anakku santri santriyah yang dimuliakan Allah. Kembali malam ini kita mengkaji akhlak Rasulullah yang berkenaan dengan akhlak bertamu. Kalau bicara bertamu, artinya kita juga di dalamnya ada menerima tamu. Oleh karena itu, dua hal ini kadang berlapis. Apa kita yang datang ke tempat orang, atau juga orang yang datang ke tempat kita. Ketika kita datang ke tempat orang, artinya kita bertamu, dan orang menerima kita sebagai tamu. Sebaliknya, kalau orang yang datang ke tempat kita, berarti orang bertamu, kita menjadi penerima tamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi hari ini di tengah era global yang luar biasa, kalau istilah industri itu adalah 5.0, ya, industri yang berkembang adalah industri 5.0. Apa ciri khas 5.0 itu? Adalah teknologi yang sangat-sangat canggih, di mana lebih mengurangi keterlibatan manusia di dalam kehidupan, apakah dunia kerja, dunia industri, hubungan-hubungan, jaringan-jaringan, sampailah hubungan kekerabatan dan kemanusiaan. Jadi ini yang ditakutkan sebenarnya, perubahan dunia, perubahan budaya, perubahan peradaban yang terjadi hari ini, karena mengurangi peran dan fungsi manusia dalam kehidupan. Nah, apa hal-hal yang sangat tragis terjadi dalam kehidupan itu? Antaranya misalnya berkurangnya kita bertemu dalam konteks langsung atau bertemu langsung secara fisik, karena orang masing-masing sudah disibukkan dengan dunianya, sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan berbagai hal yang bersifat peluang-peluang di dalam seorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mereka sudah beralih, ada yang berubah dalam kehidupan manusia. Apa itu? Adalah budaya silaturahim atau budaya bertamu, saling berkunjung dari dan antar kita semuanya. Bahkan perubahan budaya itu yang lebih tragis dirasakan hari ini adalah karena didorong, dipengaruhi oleh teknologi informasi atau media sosial. Sehingga ada yang beranggapan, ngapain kita sibuk-sibuk ketemu? Cukup dengan WA saja, itu sudah mewakili diri seseorang untuk ketemu dengan saudara yang lainnya. Dengan media sosial, seakan-akan bisa melepaskan segala hal yang berkaitan dengan hubungan-hubungan silaturahim antar kemanusiaan.
Oleh karena itu ada yang mengatakan dalam teori sosial, makin orang larut hanyut dalam dunia teknologi informasi media sosial, semakin dia menjauh dengan manusia lainnya. Jadi mereka beranggapan dengan media sosial itu sudah dianggap dapat menggantikan hubungan-hubungan kemanusiaan itu. Memang ada hal-hal yang sangat menguntungkan dalam hal ini. Misalnya dunia pendidikan sangat terbantu untuk bisa melakukan tetap berlangsungnya komunikasi pendidikan jarak jauh dengan berbantuan Zoom, Google, Facebook, atau juga dengan media-media lain. Ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang berkenaan dengan tadi makna silaturahim dalam pertemuan tentu tidak bisa terwakili oleh teknologi dan media-media sosial itu. Nah, disinilah Rasulullah memberikan sunnahnya di dalam melakukan hubungan-hubungan kemanusiaan ini, di mana dikatakan bahwanya dengan silaturahim itu, dengan saling bertemu, berkunjung, atau juga menerima kunjungan orang lain, itu dimaksudkan bukan saja hanya setor wajah atau setor badan gitu, tapi ada makna lain yang dibangun dalam sebuah silaturahim itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh HR Muslim dikatakan silaturahim itu akan membingkai kasih sayang, akan menghilangkan dendam kesumat, akan menumbuhkan berbagai kecintaan, kerinduan, kesetiaan, dan juga berbagai kekerabatan dan juga keakraban di antara kemanusiaan. Ini yang tidak akan terjawab, tidak akan tergantikan di dalam kita melaksanakan hubungan-hubungan dengan media sosial. Tapi ini harus dilakukan dengan, kalau istilah sekarang itu offline, pertemuan langsung secara fisik, dari hati ke hati, dari wajah ke wajah, dari fisik ke fisik. Ini tidak tergantikan oleh media sosial, kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang memang larut dengan media sosialnya, berarti dia menghilangkan silaturahim itu, menghilangkan cinta dan kasih sayang antar sesama. Kemudian juga dapat membangun kedengkian, sirik, iri. Demikian juga membangun berbagai prasangka dalam kehidupan ketika seseorang menghilangkan silaturahim yang harus dibangun di dalam kehidupan itu. Belumlah kamu beriman, tidaklah kamu beriman sebelum kamu mencintai saudara kamu seperti mencintai dirimu sendiri. Nah, jadi dengan silaturahim itu membangun cinta dan kasih sayang. Barang siapa tidak membangun cinta dan kasih sayang dengan saudaranya, maka dikatakan Rasulullah, belumlah beriman kamu. Dan juga kata mufassirin, belum mantap imannya, atau tidak beriman di dada kamu kalau kamu tidak membangun cinta dan kasih sayang itu dengan sesamamu, saudaramu, baik saudara dekat maupun jauh. Ya, saudara itu ada yang silahnya pertalian darah, baik dia dekat atau jauh, atau saudara yang tidak bertalian darah, dia juga bisa dekat dan ada juga yang jauh. Yang dekat contohnya tetangga-tetangga kita, sebelah rumah, jarak antar rumah. Kata Rasulullah, siapa saudaramu di antara rumahmu itu atau lingkungan kamu? Adalah 40 rumah jarak dari rumah kamu, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itulah saudara kamu, itulah tetangga kamu, jiran kamu yang terdekat. Jadi tidak mesti dengan hubungan pertalian darah, tapi dengan jiran, tetangga itu dianggap adalah orang yang punya hubungan pertalian persaudaraan yang dekat. 40 rumah. Jadi kalau saya misalnya dengan Pak Ali Amran itu baru 4 rumah. Ini 40 rumah, Pak. Berarti sampai ke RT 19
ke samping lagi sampai ke RT 18, ke sana lagi sampai RT 22, sampai begitu. Saudara jiran kita yang dianggap terdekat itu. Ini dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 36 itu, sohibi bil jambi, sahabat yang terdekat. Nah, jambi itu ada dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya negeri di Indonesia maupun di luar negeri yang disebut langsung dalam Al-Quran jambi. Sohibi bil jambi. Apa artinya tuh? Sahabat terdekat. Nah, ini patut, kata Rasulullah, dijalin silaturahimnya, saling berkunjung, saling bertamu, dan juga saling mengikhlaskan untuk juga menerima kunjungan saudara-saudara kita, jiran atau tetangga yang dekat itu, apakah karena pertalian darah atau karena hubungan kekerabatan seiman, seagama di lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya apa yang dimaksud dengan bertamu? Bertamu itu kalau dalam konsep kamus atau juga ensiklopedi adalah bermakna kita berkunjung, mendatangi rumah tetangga kita, saudara kita, jiran kita, atau siapa saja yang ada hubungan dengan kita. Apakah hubungan pertalian darah atau hubungan saudara yang tidak bertalian darah, tapi diikat oleh tetangga, lingkungan, atau juga pertemanan dan persahabatan. Nah, ini juga dianggap sebagai upaya yang dilakukan untuk melakukan bertamu ke rumah tetangga kita. Ada juga makna lain, istilahnya mendatangi. Itu juga dianggap bertamu. Demikian juga kalau bahasa kampung namanya bertandang. Ya, seorang pria datang ke rumah seorang wanita misalnya, atau seorang laki-laki datang ke rumah orang tua yang di sana ada anak gadisnya. Nah, itu namanya bertandang. Ya, kalau istilah di kampung itu bertandang. Atau juga orang satu yang mendatangi orang lain, atau keluarga satu mendatangi keluarga yang lain, juga bisa dikatakan istilah bertandang. Nah, kemudian juga bertamu itu juga makna secara umum adalah silaturahim. Sila itu ikatan, tali, rahim itu cinta dan kasih sayang. Jadi bertamu itu artinya ikatan tali yang kita bangun dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kalau orang jarang bersilaturahim, berarti dia sama dengan menghilangkan cinta dan kasih sayang. Orang yang jarang melakukan silaturahim sama dengan dia memutuskan cinta dan kasih sayang, bahkan menghilangkan dan juga menguburkan cinta itu dari hatinya, dari pikirannya di dalam kehidupan seseorang. Maka itu Rasulullah sangat-sangat mensunahkan, menganjurkan agar setiap umatnya yang merasa beriman, berislam, itu tetap menjaga silaturahim di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berikutnya kita perlu pahami apa hikmah daripada kita melaksanakan bertamu itu. Nah, tentu ada hikmahnya. Tidak sembarangan kita bisa bertamu atau melakukan bertamu silaturahim itu, ada hikmah. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dikatakan bahwa ada sebuah keluarga di mana istrinya tuh ngoceh-ngoceh, karena sang suami sering didatangi oleh teman-temannya gitu. Jadi istrinya ngomel-ngomel, bikin kopi ngomel, bikin teh ngomel, ya, menghidangkan makanan pisang goreng ngomel. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh sang suami dengan menerima tamu itu, kerjanya ngomel terus, tidak berhenti-berhenti ngomel. Nah, lalu sang suami melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon petunjuk, ada apa gerangan? Aku susahnya mikirkan istri aku ini yang tidak bisa menerima kehadiran tamu datang ke rumahku. Setiap tamu datang, mulai kami berkelahi, perang, wajah cemberut, istri saya ngomel-ngomel,
Disuruh bikin kopi, dibikin ya lah. Tapi sepanjang bikin kopi itu sepanjang air ilir pula dia ngomel katanya. Sepanjang bikin air, bikin kue, sepanjang itu pula dia ngoceh. Tidak ikhlas dengan kedatangan tamu tadi. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu coba minggu depan aku akan datang ke rumah kau. Kasih tahu istrimu, aku akan datang silaturahim ke rumahmu. Mendengar Rasulullah akan datang, senang pula bininya nih kan. Karena memang yang datang ini adalah orang yang dipanuti, orang yang diuswahkan, dicontoh dalam kehidupan. Rasulullah sampai saat ini dijanjikan, datanglah Rasulullah ke rumah si Fulan yang suami istri ini. Rupanya karena yang datang Rasulullah, maka persiapan istrinya pun luar biasa. Tidak ada ngoceh-ngoceh, ya, tidak ada kesal, semuanya dihadapi dengan tenang. Nah, Rasulullah membawa kawan, bawa teman. Ada berapa orang dibawa? Rombongannya itu ada 3 atau 4 orang bersama dengan Rasulullah datang ke rumah si Fulan ini, suami istri. Rupanya si Fulan ini sudah siapkan makanan, buah-buahan, minuman yang lezat untuk menyambut kedatangan Rasulullah dan kawan-kawan ke rumah beliau. Sampai di rumah, dijamulah apa yang ada tadi. Sebelum makan, Rasulullah mendoakan agar keluarga ini tetap berada dalam kebahagiaan, kedamaian, demikian juga kesejahteraan. Kemudian mereka makan dengan lahap, termasuk teman-teman sahabat Rasulullah yang datang ke rumah si Fulan tadi gitu. Nah, setelah makan, Rasulullah pamit tegak. Kemudian 3 orang temannya ini, engkau pulanglah duluan. Aku ada yang akan dibicarakan dengan si Fulan yang punya tuan rumah. Lalu 3 orang temannya ini pulanglah keluar dari rumah sahabat ini tadi yang nerima menjamu tadi. Ketika keluar, kira-kira 1, 2, 3 meter, Rasulullah mendoakan agar mereka ini diperlihatkan, ya, dibuka indera keenamnya. Indera keenam itu kan bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Rasulullah berdoa agar suami istri ini bisa melihat apa yang terjadi dengan sahabatnya yang pulang tadi. Rasulullah berdoa agar dibukakan hijab mereka berdua, suami istri. Ketika sudah berdoa, hijabnya pun terlihat. Lalu Rasulullah bilang, coba kau lihat apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita tadi yang sudah makan di rumah kau dan meninggalkan rumah. Dilihatlah oleh si Fulan tadi yang suami istri. Di belakang yang mengikuti 3 orang teman itu ada ular, ada kalajengking, ada kelabang. Pokoknya yang makhluk-makhluk jahat yang berbisa ngikut di belakang itu dari rumah itu. Nah, lalu kata Rasulullah, apa yang kau lihat? Kata Rasulullah pada 2 suami istri ini. Kata sahabat ini, waduh ya Rasulullah, aku melihat ada ular, ada kalajengking beriring-iringan banyak sekali mengantar daripada sahabat yang pulang tadi. Nah, kata Rasulullah, begitulah ketika orang bertamu ke rumah kita, lalu kita terima dengan baik, lalu mereka pulang juga dengan baik, mereka membawa musibah yang ada di rumah kita itu. Mereka membawa bala yang ada di rumah kita itu. Mereka membawa penyakit yang ada di rumah kita itu. Seperti hewan-hewan yang dia bawa itu sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang menimbulkan penyakit, musibah, dan berbagai hal yang ada di rumah kita. Itulah contohnya dibawa langsung oleh mereka. Dan nanti mereka hilang itu yang terkait dengan musibah, penyakit, kesulitan yang ada dalam rumah kita. Begitulah ketika kita menghargai tamu yang datang dengan baik dan dia pulang juga dengan baik, dia akan membawa semua apapun beban yang ada di rumah kita, dibebaskan semuanya, sehingga kita habislah beban itu, habislah berbagai musibah yang akan menimpa kita, habislah bala yang akan menimpa kita, dan kesulitan-kesulitan yang ada di rumah kita. Nah, inilah hikmah yang luar biasa ketika kita menerima tamu untuk bersilaturahim ke rumah kita. Nah, karena itu ibu-ibu,
kalau tamu datang ke rumah kita jangan cemberut kayak jeruk purut. Datang lagi si anu nih, datang lagi sebulan. Karena datangnya mereka itu sudah digerakkan Allah hatinya. Datangnya mereka itu sudah diatur, sudah direncanakan. Datang kadang orang tidak kita kenal, itu bukan kehendak mereka kadang-kadang. Itu sudah ditakdirkan, sudah direncanakan Allah. Mereka diperintah datang ke rumah kita dengan harapan di rumah kita ada rezeki Allah yang akan kita keluarkan untuk mereka. Kita sedekahkan, kita wakafkan, kita infakkan. Yang dengan demikian mensucikan harta kita, pekerjaan kita, rumah kita, bala musibah yang ada di dalam rumah kita itu. Jadi jangan pernah menolak tamu atau orang yang berkunjung bersilaturahim ke rumah kita, karena akan mensucikan diri kita, keluarga kita, dan rumah kita dari bala, bencana, musibah, penyakit yang ada di dalam rumah kita itu. Inilah pesan Rasulullah yang diingatkan pada suami istri yang luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kisah ini tidak berakhir di sana. Hikmah-hikmah lain yang dikatakan tadi. Karena hikmah di dalam silaturahim itu ada cinta dan kasih sayang. Jadi barang siapa yang membangun silaturahim, kata Rasulullah, akan dibuka 3 pintu utama. Pintu rezeki, pintu sehat, dan pintu panjang umur. Di samping mereka akan diberikan suasana kehidupan, cinta dan kasih sayang, kedamaian dan kebahagiaan. Boleh dicek sebuah rumah tangga yang sering terjadi konflik, sering terjadi pertempuran, perang, cek rumahnya itu. Sering tak orang bertamu ke sana? Atau sebaliknya, dia pernah gak bertamu ke rumah orang lain? Nah, kita ukur dengan kondisi-kondisi ini dalam kehidupan kita. Boleh dicek mereka yang jarang menerima tamu atau juga menolak tamu, dan atau mereka jarang bertamu, bersilaturahim dengan saudaranya, keluarganya, di rumah, di tempat pertemuan, di lingkungan, di masjid. Cek rumah tangganya, boleh jadi ada konflik-konflik yang dialami, konflik-konflik, berbagai pertikaian yang dirasakan. Kenapa? Di rumah itu numpuk itu. Penyakit numpuk di sana, bala numpuk di sana, musibah numpuk di sana. Ini kata Rasulullah. Nah, cara melepaskan bala musibah itu dari rumah kita, dari tempat kita, maka sering-seringlah melakukan silaturahim dengan bertamu ini. Dan sebaliknya, jangan pula pernah menolak kehadiran tamu. Nah, maka itu kalau rumah dikunci terus, Bapak Ibu sekalian, hilang berkahnya. Karena seakan-akan kita menolak kehadiran orang bertamu ke rumah kita. Mulai pagi lah berkunci ya, tidak nampak lagi batang hidungnya. Yang nampak tuh paling jendela di ujung sayup-sayup pula. Pagar berkunci, rumah berkunci. Ini sama dengan kita menyimpan bala dan musibah dan penyakit, atau menutup pintu rezeki di dalam rumah kita semua. Karena itu kata Rasulullah, lakukanlah silaturahim dengan bertamu ini di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, dan dimanapun kita berada, termasuk pertemuan-pertemuan di apakah kelompok-kelompok, komunitas, termasuk juga di rumah ibadah. Kita melakukan silaturahim, bertamu ke rumah Allah. Berarti tuan rumahnya Allah, dan Allah tentu menjamu kita dengan sebaik-baiknya. Maka itu datanglah dengan pakaian yang paling bagus ke rumah Allah, dengan harum-haruman. Jangan datang ke rumah Allah nanti bertamu baunya masam peking gitu. Ya, datang ke rumah Allah orang nutup hidung. Datang ke rumah Allah sudah makan jengkol, makan pete. Nanti amin, kiri kanan terganggu Pak usuknya. Nak nutup hidung malu, ya. Kemudian nak ngindar dari sebelah tidak mungkin, rusak sopnya. Nah, itu artinya kita tidak datang bertamu
ke tempat orang lain, ke rumah Allah terutama, tidak dengan yang menjadi tamu yang terbaik. Maka itu ketika kita datang ke rumah Allah, pakailah pakaian paling elok, paling indah, paling terbaik, harum-haruman. Karena sunnah Rasulullah demikian. Dia cari paling pakaian yang paling bersih, paling bagus, dan dengan harum-haruman baru dia datang ke masjid. Ini kadang harum-haruman paling elok dipakai untuk pesta. Padahal datang ke pesta paling-paling ya cuma dapat penghargaan, terima kasih ya sudah datang gitu ya. Atau ke rumah sedekah-sedekah. Tapi ke rumah Allah pakai daster yang sudah koyak, robeknya 7 lubang gitu. Bau pula, pakai mukena yang sudah hamid baunya ya, angin. Gitu. Kadang baru sudah bekerja di dapur, tidak sempat bersih badan, lari ke masjid sehingga baunya tengik gitu ya. Itu bukan sunnah Rasulullah. Datang ke rumah Allah ini datang yang terbaik, karena kita menjadi tamu. Kita menjadi duyupur rahman, tamu Allah yang dicintai, disayangi Allah. Orang yang datang ke sini adalah panggilan hati, panggilan cinta, panggilan iman, panggilan Islam. Dipanggil oleh siapa? Oleh Allah, pemilik rumahnya ini. Bayangkan kita diundang 5 kali dalam sehari semalam. Maka undangan itu penuhilah. Ini kalau kita pergi ke undangan bukan main. Cari batik yang terbaik, cari baju koko yang terbaik, cari parfum yang terbaik, termahal, cari sepatu yang paling elok, cari sendal paling baik. Pergi ke masjid pakai sendal jepit koyak pula. Ini baju cari pula yang sudah hapak ya, yang bau. Berarti tidak menghargai tuan rumah kita. Ini tentu tidak sunnah Rasulullah yang sudah diajarkan kepada kita semua. Jadi mulai besok pilihlah baju yang terbaik. Apakah baju koko, apakah baju kemeja yang terbaik. Karena kita memasuki rumah yang terbaik, diundang oleh yang terbaik. Maka itu kita berikan, kita jadikan diri kita menjadi tamu-tamu yang terbaik. Duyupur Rahman, tamu-tamu Allah yang sangat dicintai, yang elok, yang baik, yang tentu juga tamu-tamu yang sangat dipilih. Karena kalau tidak dipilih tidak mungkin orang masuk masjid. Kalau tidak dipilih tidak mungkin orang bertahan bisa di masjid. Ya, paling-paling lewat, nengok-nengok, lari hilang. Atau sudah jamaah, assalamualaikum, ciao, hilang. Itu tanda-tanda bahwa orang yang tidak diundang dengan baik dan juga tidak menghargai tuan rumah dengan baik. Maka itu sunnah Rasulullah, setelah sholat, salam, lakukan zikir. Minimal zikirnya apa? Yaitu 33 kali subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Minimal. Dan itu nak tinggalkan silahkan. Doalah dikit, ya. Meminta pada Allah sebagai tuan rumah yang telah mengundang kita, menempatkan kita, memberikan tempat yang terbaik. Nah, jangan nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, langsung berlari menghilangkan diri dari rumah tuan rumah. Gitu. Nggak sopan ya. Kita aja acara kondangan, tidak mungkin datang langsung bersalam langsung balik. Saya dah nengok juga kiri kanan, duduk juga sebentar, minum juga segelas air, menghormati tamu yang mengundang kita. Karena kalau dalam istilahnya Rasulullah itu mengundang itu sunat, tapi menghadiri undangan wajib. Jadi kalau orang sudah ngundang kita nggak hadir, berdosa kita. Orang sudah payah ngasih undangan, sudah dikatokan berkali-kali, lah di WA pula, itu tandanya sunnah. Sunnat dilakukan oleh ahli hajat. Tapi yang sudah dilakukan undangan begitu, dicari alasan tidak hadir, ya. Kecuali kalau berhalangan lain soal, entah sakit, entah kegiatan yang sama juga di tempat lain, itu lain soal. Tapi sengaja kadang tidak mau datang, berdosa itu. Ya. Jadi yang undang itu sunat, menghadiri undangan wajib. Nah, gitu. Akan beda dengan rumah Allah tadi.
Yang kita diundang adalah orang-orang tetamu pilihan. Nah, maka itu yang bisa datang di sini pun orang-orang pilihan, terpilih. Dan orang-orang yang sampai ke rumah Allah ini pun sebagai tamunya Allah, orang-orang yang dimuliakan, yang dihargai, yang diangkat derajatnya. Bagaimana mengangkatnya? Dengan sholat jamaah kita diberikan kemuliaan fadilah 27 kali derajat, 20 kali lipat derajat. Bayangkan itu. Nah, setiap langkah dari rumah kita ke masjid diampuni lagi dosa kita. Bayangkan berapa langkah rumah dengan masjid kita. Kalau dekat model saya dikit pula ampunannya. Nah, kalau jauh model Pak Tama, model rumah dulur misalnya Bang Rahman, jauh itu. Hujan-hujan pula kayak tadi kan. Jalan kaki, tidak pakai payung. Wah, itu besar itu padilahnya itu. Ya. Baru berjalan dia sudah punya padilah. Ya, belum ketemu dari kawan-kawan di sini. Melepaskan semua musibah. Sholat lagi dapat 27 derajat lagi. Kalau di belakang imamnya ada istrinya misalnya, dapat lagi 70 derajat. Bayangkan. Kayak kita Ustaz Wahyudi, kalau ada orang rumah di belakang dapat lagi bonus 70 kali lipat. Jadi dapat daripada pahala kita berjalan dari rumah ke rumah Allah, dapat pahala sholat jamaah. Nah, dia jadi imam, dapat pula pahala karena istrinya ikut berjamaah. Dia dapat 70, kemudian istri dapat 70. Bayangkan. Dan bonus-bonus yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Hanya Allah yang menilai, yang tahu akan segalanya. Apa yang dilakukan dihargai terhadap tamu yang datang ke rumah Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa dianjurkan bertamu itu? Nah, Rasulullah dalam hadisnya juga mengatakan, setidaknya tadi satu sisi membangun cinta dan kasih sayang, yang kedua melepaskan musibah-musibah, bala bencana, penyakit yang ada di rumah kita, atau juga ketika kita bertamu. Nah, di samping itu Rasulullah menganjurkan dalam kita bertamu itu bawa hadiah. Bawa hadiah. Atau dalam bentuk lain sedekah. Apa maksudnya hadiah datang itu? Nah, kata Rasulullah ada 5 hikmah. Pertama, terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara mereka yang saling berkunjung itu, silaturahim. Tentu yang datang yang bawa hadiah, bukan yang nunggu di rumah. Yang datang bawalah. Kalau dulu rumah saya bawalah buah, misalnya buah apel yang mantap ya. Atau sedanya lape bugis gitu kan. Atau rebus pisang. Ya, hobi saya gitu. Datang ke rumah bawa hadiah. Atau bawakan sarung yang baru beli. Itu lebih mantap. Pokoknya hadiah apapun yang berupa buah tangan, itu akan membangun cinta dan kasih sayang di antara mereka yang melakukan kunjungan bertamu itu. Yang kedua, kata Rasulullah, akan pupusnya prasangka. Ketika bertamu itu membawa hadiah, pupus berbagai prasangka buruk yang ada kita lakukan atau kita terjadi di antara kita sama kita. Prasangka-prasangka. Kalau bahasa psikologi apa? Prejudice. Anggapan-anggapan yang negatif kepada saudaranya. Yang ketiga, kata Rasulullah, hilangnya kebencian. Ketika orang bertamu itu membawa buah tangan, hilang bencinya. Nah, maka itu kalau datang ke rumah kawan, bawalah sekecil apapun. Bawalah buah tangan sebagai hadiah untuk orang yang akan kita datangi itu. Kemudian yang keempat, hilangnya iri dan dengki, kata Rasulullah. Dengan kita bertamu bawa buah tangan. Yang kelima, terakhir, akan menghilangkan sikap bakhil. Bakhil itu pelit, lokek dalam kehidupan kita. Nah, belajarlah kita ketika bertamu, berkunjung, jangan lupa bawa buah tangan. Ya ibu-ibu, jangan lenggang tangan, balik malah bawa buah tangan gitu. Itu terbalik itu. Bawa dulu. Ya, kita bawa. Nah, kalau balik dapat sesuatu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat sesuatu, kita sudah membangun sebuah jalinan cinta kasih, sudah menghilangkan prasangka, sudah
menghilangkan kebencian dan juga menghilangkan iri dengki, dan yang paling penting lagi adalah menghilangkan sikap kikir, sikap yang paling jelek di dalam kehidupan manusia. Bawalah apapun bentuknya ke rumah saudara kita ketika bertamu. Jadi hikmahnya luar biasa ketimbang datang dengan tangan kosong. Karena ada juga kadang ya hobi-hobi ya Pak Ibu, berkunjung ke rumah kawan-kawannya, saudaranya pada jam-jam khusus, jam tertentu. Kalau siang datang jam 12, alasan numpang semayang. Sudah itu kayak tahu-tahu makan. Itu ujungnya kan. Atau sore datang jam setengah 6, ngobrol, numpang semayang. Sudah semayang maghrib itu orang makan lah. Tidak mungkin tidak ngajak kawan tuh makan. Inilah tradisi Islam, sunnah Rasulullah. Kalau ada tamu di rumah kita pas jam sholat, ajak dia beribadah. Jam makan, ajak dia makan. Akan berbeda dengan di barat, Bapak Ibu sekalian. Ya, di barat teman saya yang kuliah di Eropa, di barat, di Amerika, Kanada. Apa yang terjadi di sana? Kalau mereka ketemu yang seperti itu, misalnya mereka berkumpul, ada acara silaturahim, misalnya kegiatan meeting apapun, datang pas jam makan. Itu ketika jam makan berlangsung, kawan yang datang tadi itu mana kenal, suruh duduk dulu ya, saya makan dulu. Bukan malah nawari makan gitu. Jadi kawan tadi duduk, dikasih buku kalau perlu, ini buku bacalah dulu. Ya, kemudian atau dikasih gitar, kalau dia pandai main gitar, di gitar, mainlah gitar dulu. Aku nak makan dulu. Kira-kira begitu. Jadi bukan mereka menawarkan, yuk makanan sudah siap, kita makan sama-sama. Bukan begitu. Itu tradisi-tradisi di negara maju. Tapi sunnah Rasulullah tidak. Ketika saudara kita datang jam sholat, ajak dia sholat. Ketika datang jam makan, ajak dia makan. Walaupun kadang-kadang tuan rumah menyediakan makanan pas-pasan. Banyak sekali kisah pada zaman Rasulullah ketika dia menjamu tamu yang datang. Pada tamu itu rupanya malaikat yang menjelma, malaikat Jibril menjelma ke rumah sahabat itu, ingin menguji sejauh mana keimanan seseorang sahabat itu. Datang dia pada jam-jam waktu maghrib. Ketika datang, malaikat ini menyatakan, wahai fulan, saya datang dari jauh. Saya numpang mampir, numpang minum, dan numpang sholat maghrib. Kata si tamu tadi. Oleh tuan rumah, oh silakan. Rumah ini adalah untuk saudaraku, untuk saudara-saudara yang seiman, atau bahkan juga orang yang tidak seiman. Apalagi saudaraku adalah orang seiman yang datang dari jauh. Dia datang, disuruh ngambil uduk pas waktunya maghrib. Dia maghrib, kemudian dikeluarkan semua minuman, susu, air putih, kemudian kue-kue dan segala macam dengan makanan yang lezat disiapkan untuk sang tamu tadi. Padahal tidak dikenal, ya, tidak dikenal. Malaikat memuji daripada si fulan ini sejauh mana sebenarnya keimanannya dan juga keikhlasannya untuk melakukan sedekah atas silaturahim yang dilakukan ini. Dikeluarkan semua. Rupanya makanan itu dibuat hanya untuk mereka berdua di rumah itu, untuk istrinya dan suaminya yang datang di Betigo itu. Tidak cukup. Tapi apa yang terjadi? Dihidangkan semua, dikasih silakan tuan-tuan, saudaraku makan apa yang kami siapkan ini, dan kami ikhlas. Silakan tuan-tuan habiskan dengan lezat makanan sudah kami siapkan ini. Lalu si tamu ini ngajak, ayo kita makan bareng-bareng sama-sama. Oh, udah, kami sudah tadi. Kami sudah makan duluan sore tadi. Jadi ini makanan yang kami siapkan, kami sediakan khusus disiapkan untuk tamu yang datang. Padahal dia belum makan, perut lapar gitu ya. Tapi begitulah dia muliakan tamu. Masya Allah, ketika sudah makan, tamunya pulang, dilihat kiri kanan, gak ada lagi, hilang. Kemana tamu dari cepatnya berlari hilang? Rupanya malaikat. Dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kemarin menjamu tamu. Kemudian kami berilah makanan-makanan lezat, dan kami sampai tidak makan saking menghargai tamu itu. Kata Rasulullah sambil tersenyum, kau tahu tidak siapa yang datang? Itu adalah malaikat Jibril dan malaikat rahmat
Mereka datang menguji keikhlasanmu, bagaimana menghargai sang tamu. Dan menurut mereka engkau telah lolos dalam ujian tersebut menjadi orang yang ikhlas dalam menghargai tamu untuk bersilaturahim ke rumah engkau. Maka terimalah berkah-berkah nanti yang diberikan Allah pada engkau. Begitulah Rasulullah mengatakan ketika si fulan ini bertanya kepada Rasulullah. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian, luar biasanya di mana setiap orang dianjurkan, diminta kita laksanakan menghargai tamu-tamu kita di dalam rumah tangga atau di lingkungan kita dimanapun kita berada. Demikianlah Bapak Ibu sekalian pada malam ini apa yang kita dapat sampaikan, komunikasi singkat ini. Semoga Allah berikan barokah rahmatnya pada kita dan teridoi sepanjang hayat kita sehingga nanti berakhir dengan insyaallah husnul khatimah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.